Nah, saat itu Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengusulkan, saudara, supaya kalau Indonesia nanti merdeka punya dasar negara namanya Pancasila. 5 dasar. Sila pertama, Bung Karno mengusulkan peri kemanusiaan, kemudian peri kebangsaan, sedangkan peri ketuhanan diletakkan di sila yang kelima, sila terakhir. Ini ditolak oleh ulama, saudara. Kiai Haji Wahid Hasyim menolak, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir menolak, Kiai Haji Agus Salim menolak. Kenapa mereka menolak? Enggak pantas ketuhanan ditaruh di sila terakhir. Enggak boleh sila ketuhanan diletakkan pada sila buntut. Ini fakta sejarah. Karena itu para ulama kita berjuang dalam forum BPPKI supaya ketuhanan naik menjadi sila yang pertama. Lalu setelah terjadi perdebatan sengit, pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati oleh NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, semua sepakat. Apa yang mereka sepakati, saudara? Bahwa Pancasila, satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sepakat, Bung Karno ikut tanda tangan, saudara. Jadi artinya mereka sepakat. Ini kan 22 Juni belum merdeka nih kita nih. 22 Juni 1945 ini sebelum merdeka. Jadi semua sepakat kalau nanti kita merdeka, inilah dasar negara kita. Nah, itu disebut konsensus nasional. Singkat cerita, akhirnya diproklamirkanlah kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Begitu diproklamirkan, maka mulai saat itu dasar negara kita adalah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang tadi sudah disepakati. Tapi kemudian timbul protes dari pemerintah Jepang. Jepang nggak terima. Kenapa ada kata-kata syariat Islam di bagian pertama? Alasan Jepang, orang-orang Kristen di Indonesia Timur protes. Kalau pakai syariat Islam mereka nggak masuk negara Indonesia. Saudara, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta ditekan supaya menghapuskan kata syariat tersebut. Tanggal 17 setelah proklamir kemerdekaan. Nah, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta menggelar sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dalam sidang tersebut Kiai Haji Wahid Hasyim tidak hadir karena sudah perjalanan pulang dari Jakarta ke Surabaya. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah tidak diundang. Nah, kemudian Kiai Haji Agus Salim dari Sarekat Islam tidak diundang. Ada apa kiai-kiai kita tidak diundang, saudara? Bisa dibaca. Kalau kiai-kiai kita diundang, mereka nggak bakal setuju syariat Islam dihapus, saudara. Makanya supaya ini lolos, ini goal, kiainya nggak usah diundang, saudara. Jadi marginalisasi ulama itu udah mulai terjadi semenjak kita kemerdekaan, saudara. Disingkirkan ulama kita. Akhirnya begitu digelar sidang yang hanya 2 jam sidangnya cuma 2 jam, terburu-buru. Kemudian sila pertama Pancasila diganti dengan apa? Ketuhanan. Itu aja, saudara. Sedangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengikutnya itu dicoret, saudara. Nah, akhirnya ada beberapa tokoh Islam yang hadir seperti Ki Bagus, saudara, dari Muhammadiyah menolak karena beliau tahu ini ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Sarekat Islam gak bakal terima ini diganti. Terjadi perdebatan. Nah, akhirnya dapat solusi. Apa solusinya? Ini perjuangan Ki Bagus ini dari Muhammadiyah, saudara. Solusinya ya sudahlah, syariat dihapus nggak apa-apa,
tapi tolong diganti dengan Yang Maha Esa. Dan Bung Karno setuju, saudara. Jadilah sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kalau saya melihat sejarah ini, saya bersyukur kepada Allah. Loh, kenapa? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar menghapus syariat, Allah balas makar mereka. Syariat hilang, tauhid yang datang, saudara. Itu kan syariat diganti sama tauhid. Itu syariatnya dihapus, yang masuk apa? Tauhid. Kita nggak rugi, saudara. Itu pertolongan Allah, saudara. Padahal ulama dipinggirin, ulama mau dikhianati, saudara, tapi Allah jaga. Nah, oleh karenanya sampai hari ini ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah nggak pernah punya masalah dengan Pancasila, saudara. Nggak ada ulama NU nolak Pancasila, ulama Muhammadiyah nolak Pancasila, para habaib nolak Pancasila. Nggak ada. Loh, kenapa para habaib, ulama, kiai dan ajangan tidak menolak Pancasila? Karena mereka tahu Pancasila adalah ijtihad ulama, karya ulama. Nah, itu yang ingin saya garis bawahi, saudara. Jadi jangan sekali-kali menuduh ulama ini anti Pancasila. Mereka yang buat kok, mereka yang rumuskan kok, saudara.